Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. أعلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baiklah jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan memuliakan tamu. Jadi sebelum kita beranjak ke hadis, kita sebagai muslim itu harus menyeimbangkan antara hablum minallah wa hablum minan nas, antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Salah satunya adalah dengan cara kita memuliakan tamu kita. Adapun kalau kita memuliakan tamu, itu sama saja dengan kita memuliakan diri kita sendiri. Nah, dengan kita memuliakan tamu itu sudah berarti kita sudah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anjuran memuliakan tamu ini pahalanya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak serta-merta mendapatkannya, akan tetapi dengan kesempurnaan kita dalam memuliakan tamu. Bagaimana cara memuliakan tamu dengan baik? Yaitu dengan ucapan yang baik, sikap yang baik, hidangan yang baik, dan lain sebagainya. Di antara hadis dari Bukhari, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Yang artinya, barang siapa yang percaya akan Allah dan hari akhirnya, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Jadi dari hadis di atas, yaitu
dengan kita memuliakan tamu, berarti kita sudah percaya kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana cara menerima tamu dengan baik? Nah, yaitu dengan cara kita, ada 3 cara. Yang pertama dengan ucapan, yang kedua dengan sikap, dan yang ketiga dengan suguhan. Ada 3 cara. Yang pertama dengan lisan atau dengan lisan yang baik itu adalah dengan kita berbicara yang baik. Kan ada hubungannya dari hadis di atas, falyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Jadi jikalau kita mempunyai tamu, kita terima, kita ucapkan dengan ucapan yang baik, maka atau silahkan duduk, atau dengan ucapan yang baik. Ataupun kalau tamu kita masuk lalu mengucapkan salam, maka kita menjawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua dengan sikap. Nah, dengan sikap ini adalah dengan kita berwajah manis atau tersenyum. Jangan sampai kita menerima tamu kita dengan keadaan wajah yang tidak tersenyum atau sedang marah atau dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kita menyediakan tempat yang baik untuk tamu kita. Di antaranya yaitu tempatnya bersih ataupun intinya rapih, bersih dan lain sebagainya. Yang ketiga dengan suguhan. Kita sebagai tuan rumah dengan suguhan yang baik. Akan tetapi kita tidak boleh memaksakan diri kita sebagai tuan rumah itu memaksakan harus ada ini, tidak. Kalau kita mempunyai air putih, air putih. Kalau kita mempunyai teh, dan lain sebagainya. Kalau kita mampu untuk beli nasi kebuli, silakan tidak. Dan yang ketiga itu tadi suguhan yang baik seperti itu, tapi tidak memaksakan. Jadi intinya kita harus berbuat baik. Nah, bagaimana? Apakah boleh bagi kita itu mengusir tamu kita? Jawabannya boleh, selagi kalau kita mempunyai tamu yang kurang dalam segi adab. Jadi di Islam ini adab menerima tamu ada, adab bertamu juga ada. Di antaranya kalau kita mempunyai tamu terus kita mengusirnya karena dia tidak mempunyai adab bertamu, itu tidak dipermasalahkan. Di antara adab bertamu, di antaranya apabila kita ingin bertamu itu kita melihat waktu. Jangan sampai kita bertamu pada waktu istirahat, mengganggu ahlul bait. Ada 3 waktu dalam Al-Quran surah An-Nur. Jadi intinya ada 3 waktu. Quran surah An-Nur ayat ke-58 ada 3 waktu. Yang pertama menjelang subuh, dan yang kedua waktu-waktu istirahat
dan yang ketiga sehabis isya. Adapun kalau kita sudah menghubungi apabila kita ingin bertamu, maka diperbolehkan. Dan yang kedua, apabila kita bertamu itu tidak boleh berlama-lama. Kalau kita sudah sampaikan apa yang sudah kita maksudkan, maka kita segera pulang. Jangan sampai berlama-lama sehingga mengganggu tuan rumah. Itu yang hanya saya dapatkan. Mohon maaf dan assalamualaikum.